Jadi gue harapnya musim ini sampai game week terakhir masih saing-saingan. Ini harusnya jadi game yang seru, bakal banyak jual beli serangan. Tapi gue ngelihatnya ini game imbang sih. Yes, kalian sedang mendengarkan Parimatch News Podcast, info tren dan cerita tentang sepak bola yang bikin kalian makin update. Kali ini kita akan membahas Liga Indonesia dulu, liga tercinta kita tentunya. Karena udah masuk ke pekan keempat, pekan 1 sampai ke 3, lumayan banyak kejutan, tapi lumayan banyak juga udah kelihatan tim-tim yang tampilnya konsisten dan kayaknya jadi kandidat kuat buat juara. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa dulu di-subscribe biar kalian gak ketinggalan berita bola seru lainnya. Langsung aja, Bung Nova, nggak usah dada-dada gitu dong. Langsung aja kita ke pertandingan di pekan ketiga. Pekan ketiga ada. Overall dulu menurut lo gimana nih pekan ketiga? Itu kalau lo perhatiin ya, pekan ketiga nggak ada satupun tim yang clean sheet. Betul. Jadi ini membuktikan kalau apa itu pertahanan. Yang penting adalah menyerang. Gue kira lo bakal ngomong ini membuktikan liga kita paling kompetitif gitu dibandingin Premier League, dibandingin apa? Kok jadi apa itu bertahan? Tapi emang iya sih. Maksudnya sekarang game kedua kita udah disuguhin kejutan. Persijap menang lawan Persib, tim promosi ngalahin tim juara bertahan. Iya betul. Sekarang juga di game week 3 kemarin ada beberapa kejutan juga. Persib juga lagi-lagi ditahan imbang sama PSIM walaupun dapat 2 penalti. Iya, dan di pertandingan itu ada drama terjadi 3 kali. Iya, penalti satu buat PSIM, 2 buat Persib. Yang buat Persib gak ada satupun yang jadi gol. Jadi gol, dan bahkan yang terakhir itu di menit-menit akhir. Ya. Penentuan maksudnya bisa menang Persib, tapi akhirnya gagal. Terus satu-satunya tim yang masih 100% win rate-nya adalah Borneo. 3 pertandingan, 3 menang. 3 kemenangan. Yang itu membuat dia di puncak klasemen sementara. Nah, tapi kita bakalan bacain dulu nih kira-kira hasil pertandingan. Yang pertama Arema menang 2-1 dari Bayangkara. Semen Padang imbang lawan PSM 1-1. Dewa United 3-1 lawan Persik Kediri. Persija ditahan imbang Malut United 1-1. PSBS Biak 2-2 melawan Persis Solo. Persebaya dan Bali United ini terjadi hujan gol 5-2. Terus juga ada yang tadi udah sempat kita bahas juga, PSM dan Persib 1-1, Borneo 3, Persijap 1, dan yang terakhir Madura United 1, juga Persita 1 seri. Oke. Tadi jadi berarti ini juga kemenangan pertamanya Dewa United. Kemenangan pertama setelah di 2 pertandingan awal kalah dengan mengejutkan nih. Kalah dengan mengejutkan dengan yang udah digadang-gadang nih sebagai skuad termewah. Termewah, lini depan paling tajam dan permainan pun oke. Tapi itulah Dewa United belum bisa membuktikan di 2 game pertama, baru di game ketiga. Ya, dan game ketiga mainnya bagus mereka. Mereka sesuai sama filosofinya Dewa sejak musim lalu itu main dari possession ya. Main dari kaki ke kaki, lini serangnya juga tajam. Taisei Marukawa bagus, Alexis Mesidoro bagus. Alex Martin akhirnya buka keran gol walaupun dari titik putih, dari penalti. Terus juga Arema punya striker super tajam sekarang, Dalberto. Luar biasa. Dia lagi jadi top skor ya sekarang? Top skor sementara. 6 gol. 6 gol dari 3 match 6 gol itu angka yang sangat tinggi ya buat penyerang. Jadi musim ini emang kayaknya banyak hal yang unpredictable. Jadi di awal gua terutama lumayan ngejagoin Dewa. Ternyata startnya nggak mulus. Persib juga sebagai juara bertahan walaupun kita sama-sama tahu bakal ada turbulensi katanya karena skuadnya berubah total. Skuadnya hampir berubah total, dan kenyataan mereka dari 3 game baru menang 1 kali. Terus juga yang di luar dugaan adalah Persija ini yang 2 game sebelum lawan Malut ya, karena mereka main 10 pemain juga, dan 10 pemain bisa bikin gol, penyama kedudukan. Bisa bikin gol dan juga menahan imbangnya Malut yang emang performnya lagi oke juga. Ya, di 2 game sebelumnya Persija ini mainnya oke sih, oke parah deh. Jadi maksudnya banyak hal yang sedikit di luar prediksi banyak orang, dan ini yang bikin seru justru. Karena menurut gua liga yang susah diprediksi itu malah seru. Betul. Terutama buat kita yang emang nontonnya tuh gak ngedukung satu tim tertentu misal. Kecuali emang misal gua dukung apa, lu dukung apa, itu kita pasti pengen tim yang kita menang dan rival-rivalnya yang kepleset kan. Cuma kalau kita emang pure untuk nonton, ini salah satu liga yang mungkin gua harapannya liga Indonesia tahun ini bakal jadi salah satu yang paling seru sih. Jadi gue harapnya yang bersaing di papan atas buat juara tuh nggak cuma 2 tim misal, 4 tim, 5 tim sekalian. Kayak kalau gitu. Musim kemarin kan sampai pekan udah menjelang pekan terakhir tuh udah agak kelihatan lah. Ya. Versi pokoknya mau paling dipepet tapi Dewanya sempat kepleset. Kemarin yang akhir-akhir itu Persib, Dewa, Persebaya juga sempat hilang habis bensin, baru muncul Malut. Tapi akhirnya kan Persib sama Dewa, akhirnya tapi Persib sisa 4 match udah bisa ngunci ya gelar juara ya.
Jadi gua harapnya musim ini sampai game week terakhir masih saing-saingan. Iya, itu juga sebenarnya kelihatan dari 3 pertandingan pertama di 3 pekan pertama itu emang skor-skornya dari kita lihat juga pertandingannya. Salah satunya yang lumayan jadi highlight juga di pekan ketiga ini adalah Persebaya Bali United. Hujan gol 5-2. Ya, nah ini Bali United juga salah satu yang awalnya orang-orang prediksi bakal jadi kandidat nih, karena mereka benar-benar nuansa Belanda banget lah. Itu yang bikin beda, karena kebanyakan kan nuansanya Brazil. Musim ini tuh hampir semua tim pasti ada pemain Brazilnya Dan kayaknya. emang paling banyak pemain asing yang dari Brazil tuh. Iya, 60 something lah ke atas. Nah itu, dan Bali adalah salah satu yang nuansanya Eropa mereka. Karena mereka juga ngambilnya pelatih dari Eredivisie musim lalu. Dan ada beberapa pemain Eredivisie yang datang juga. Salah satunya adalah yang di game week 2 sempat bersinar banget, Tijmen Gopel. Iya. Jadi pemain termahal sekarang di BRI Super League. Itu salah satu pemain yang mencuri perhatian juga. Cuma sayangnya mereka kayaknya karena belum padu kali ya. Maksudnya dari Liga Belanda, kebanyakan main di Liga Belanda, tiba-tiba ke sini pemain asingnya itu kan pasti banyak adaptasi. Selain dari cuaca, lapangan, intensitas permainan, gaya main lawan-lawannya. Di Indonesia kan sering yang kayak tiba-tiba ada winger kecil ngelewat-lewatin. Kalau di Belanda mungkin lebih banyaknya bola yang gerak. Jadi mereka tahu posisi di teman-temannya di mana, terus ngandelin kolektivitas. Kalau di kita kan nggak bisa kayak gitu. Kadang lu mau back sejago apapun, tiba-tiba dilewatin Ferry Pahabol mah tetap dulu yang sprintnya cepat banget Terence Puhiri. Dan kayak gitu-gitu kan perlu ada adaptasi lah. Dan mungkin Bali belum stabil, tapi gue rasa harusnya Bali bukan yang bakal kececer jauh sih. Mereka harusnya ada di 5 besar musim ini. Ya. Dan selesai pertandingan juga sempat ada statement, gue lupa persisnya apa statementnya dari pelatihnya Bali United. Tapi dia bilang kalau misalnya ini salah satu strategi yang lagi dicoba juga dan ternyata kurang cocok. Jadi ada sedikit excuse itu dari pelatihnya. Ya maksudnya untuk musim pertama biasanya memang ada sedikit pewajaran lah untuk pelatih untuk coba-coba taktik yang paling pas. Biasanya tuh sampai tengah musim. Atau misal 3 bulan atau 4 bulan pertama tuh biasanya masih ada tambal sana sini lah, kayak oh ini ternyata kurang, ini ternyata udah cocok, ini kita perlu tambah pemain atau kayak gimana. Itu tuh biasanya di 3 bulan awal. Baru setelah lewat 6 bulan mereka lebih stabil biasanya. Dan kita lihat aja ntar misal Bali mungkin akan ada penambahan, karena kita nggak tahu, kita masih buka sekarang si general transfer di Liga Indonesia sampai tanggal 30 Agustus. Salah satunya di hari kita take ini pas banget juga ada beritanya yang ini lumayan menggemparkan, heboh. Menggemparkan satu Indonesia karena Tom Haye akhirnya resmi ke Persib Bandung. Ya, jadi salah satu kejutan ya. Karena banyak yang sempat ngerumorin kalau Tom Haye ini masih bisa main di at least kalau Asia, bukan di Indonesia, Asia Tenggara ataupun Asia Timur, Asia Timur kayak Jepang, gitu-gitu. Soalnya sebelum ke Persib juga sempat dirumorin sama klub Bangkok United. Kalau dia ke Bangkok United itu Bangkok United nuansa timnas itu. Ada Shin sama Sandy Walsh. Betul. Tapi akhirnya entah alasannya apa ya. Sorry, itu mah Buriram nih, gue lupa. Yang Bangkok tuh Arhan deh kalau nggak salah. Bangkok. Iya, Arhan. Arhan ya? Arhan. Akhirnya Profesor Tom Haye ini memilih ke Persib Bandung. Itu juga jadi salah satu berita yang wah lah ya, mengisi sebelum pekan ke-4 dimulai ini. Nah itu tadi game-game dari pekan ketiga. Kalau misalnya kita lihat selain pertandingannya, salah satu tadi faktanya itu nggak ada yang berhasil clean sheet. Iya. Terjadi gol berarti di semua pertandingan, dan ini ada beberapa faktanya. Yang tadi pertama, Borneo FC itu jadi satu-satunya tim yang berhasil sapu bersih. Ya, dan dalam 3 pertandingan itu Mariano Peralta selalu cetak gol. Nah, itu salah satu pemain yang dari musim lalu juga udah sempat kita bahas ya. Udah sempat kita sorot juga. Dia masuk jajaran pemain asing terbaik versi kita ya. Betul, di musim lalu. Dan walaupun Borneo masih di peringkat pertama, tapi Persija Jakarta yang tadi kita bahas masih jadi tim yang paling produktif dengan berhasil mencatatkan 8 gol dan cuman sekali kebobolan. Ya, dan kebobolannya lewat gol spektakuler Yance Sayuri ya. Itu individual skill sih. Individual skill sih, itu emang keren sih. Dari luar kotak pakai kaki kiri ke pojok, itu kiper manapun bakal sulit. Cuma maksudnya itu tadi Persija salah satu yang paling layak diperhitungkan ngelihat track record mereka selama 3 game week awal. Pemain asingnya sih yang menurut gue langsung padu. Padahal maksudnya mereka juga ganti hampir semua pemain asing kan. Mereka kebanyakan, walaupun semuanya Brazil, cuma satu Rio Matsumura. Iya, betul. Itu juga dia lagi cedera. Jadi dengan banyaknya pemain-pemain Brazil ini mungkin secara komunikasi dan sebagainya mereka lebih cair lah. Mereka udah, dan pelatihnya juga ini kan asal Brazil, jadi lebih mudah buat
ngasih instruksi dan sebagainya. Akhirnya Persija sangat meyakinkan di 3 game awal. Ya, itu juga yang membuat The Jackmania ini supporternya semakin optimis. Bahkan terang-terangan gue lupa dari pihak manajemennya atau apa. Ya udah jelas Persija musim ini udah target juara, harga mati katanya. Bahkan dari sebelum pemainnya kekumpul tuh targetnya emang udah juara. Juara dan mereka bisa membuktikan sih. Sejauh ini bisa membuktikan. Betul. Tinggal kuncinya konsisten aja. Kalau misalnya bisa konsisten sih, lumayan yakin nih Persija dengan permainan kayak gini bisa jadi juara nih sampai. Karena mereka kan udah lumayan lama nggak bersaing di di papan atas. Yang benar-benar atas ya. Nah, kayaknya terakhir tuh sekitar 2021, zaman-zaman Covid ya, seingat gua. Mereka sempat ada di peringkat 2 di yang juara waktu itu Bali kalau nggak salah. Antara itulah pokoknya. Bali atau PSM gue lupa. Ya. Nah itu ya tadi Persija dengan skuad yang awalnya sempat diragukan karena mendatangkan dari Liga 3 Brasil, bla bla bla. Wah, ini katanya ngasal narik pemain tapi ternyata bisa membuktikan permainannya emang bagus. Apalagi di 3 pekan pertama ini kalau misalnya konsisten benar-benar bisa mengarahkan lah target mereka ini sampai jadi juara itu kayak bisa terwujud. Betul. Itu juga terbukti salah satunya tentunya dari dukungan The Jackmania. Karena pada faktanya The Jackmania ini berhasil mendapatkan rekor penonton terbanyak sejauh ini. Jadi dari pertandingan udah berjalan ada 5 match dengan penonton terbanyak. Yang pertama itu Persija lawan Persita itu 29.000 sekian. Kedua Persija lagi lawan Malut 22.000 sekian. Ketiganya baru ada Persebaya lawan PSIM itu 17.000 sekian. Persib lawan Semen Padang itu 14.000 sekian, dan yang terakhir walaupun away Persis lawan Persija itu ada 13.000 penonton. Jadi ada 3 match yang ada Persijanya dan 1-2 itu Persija di JIS. Ya, karena yang lawan Persis itu dekat sebenarnya kan. Mereka mainnya di Manahan. Manahan ini emang kadang suka dijadiin home base-nya Persija juga. Dan sekarang maksudnya larangan bermain untuk larangan untuk tim tamu datang nggak saklek kan. Jadi ada beberapa yang dibolehin lah. Walaupun secara aturan masih belum boleh sebenarnya. Iya, cuma sekarang udah kelihatan ada beberapa lah yang away gitu-gitu. Nah, ini Persija antusiasmenya The Jack lagi lumayan tinggi ya. Paling tinggi mungkin. Paling tinggi lah saat ini. Di Indonesia saat ini. Itu juga semoga bisa ditranslate sama pemain-pemainnya jadi motivasi, bukan beban. Karena maksudnya kalau lu datang ke liga baru, kebanyakan pemainnya datang ke liga baru, terus juga langsung salah satu klub paling besar di Indonesia, itu pasti pressure-nya lumayan tinggi kan. Apalagi udah ditargetin juara sama manajemen. Itu udah pasti pressure-nya tinggi. Semoga maksudnya mereka bisa mentranslate-nya jadi motivasi. Dan ya tadi ngebahas soal supporter nih, peraturan away. Memang kan kita sama-sama berharap ya si peraturan away ini bisa segera diterapkan. Ya kecuali untuk laga-laga yang emang rivalitasnya tinggi. Betul. Itu masih nggak apa-apa sebenarnya diantisipasi. Cuman sayangnya di pekan ketiga juga ada terjadi beberapa insiden. Ini yang agak disayangkan sih. Yang pertama itu saat Persija ketemu sama Malut, itu terjadi lemparan botol ke dalam lapangan. Karena apalagi ada mantan pemainnya Persib, Ciro, pas lagi mau ngambil corner, ya salah satunya Ciro yang disorot. Pas lagi mau ngambil corner itu ada pelemparan ke arah Ciro. Cuman yang emang diapresiasi, bahkan sampai Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga sempat secara langsung mengapresiasi kepada supporter Jackmania secara keseluruhan. Karena kalau lu lihat pas lagi kejadian itu, lagi pelemparan, itu kan Cironya sempat mundur dulu. Nah, karena JIS ini tribunnya dekat kan, sama lapangan, itu kelihatan di kamera kalau orang yang lempar botolnya itu digebukin. Nggak sampai digebukin sebenarnya. Cuman diamanin. Diamanin sama sesama supporter Persija dan benar-benar ditarik, didorong, diarahin ke steward. Dilempar dari tribun. Dilempar dari tribun. Orangnya. Cuma kan tribunnya nggak yang tinggi jaraknya. Jadi langsung dikasihin ke steward yang ada. Jadi benar-benar diserahin. Nah, di situ Erick Thohir juga mengapresiasi bahwa ya walaupun itu sesama supporter. Karena biasanya kayak gitu tuh oknum. Iya, makanya sesama pendukungnya, tapi ada juga supporter lain yang dewasa dan tahu konsekuensinya. Betul. Karena biasanya kayak gitu yang dirugiin klubnya. Betul. Karena denda lah atau larangan penonton lah, itu kan sangat merugikan klub kan. Betul. Ya. Nah, itu yang itu salah satu kejadian yang agak disayangkan, cuman kerennya juga dari Jackmania nih ada salah satu langkah yang diambil dari teman-teman supporternya yang bisa bikin juga tentunya jadi contoh lah ya buat supporter lainnya lah. Betul, untuk jadi lebih dewasa gitu. Itu ya sekilas lah, kita sama-sama berharap biar nanti aturan UE itu bisa diterapin lagi. Benar sekali.
Kok gitu dong? Tanggapannya. Oke, next itu tadi dari game week ketiga. Kita akan masuk ke pekan keempat. Di pekan keempat ini juga bakalan makin seru karena di klasemennya masih banyak yang mepet-mepet. Nah, dari semua jadwal yang akan tersaji nih, kalau versi gue mencatatkan ada 2 big match sebenarnya. Apa tuh? Yang pertama ini ada Dewa United yang bakalan ketemu sama Persija Jakarta. Oke. Nah, Dewa lawan Persija ini kalau menurut gue bakalan jadi match yang menarik karena Dewa baru kembali kepercayaan dirinya setelah kemenangan kemarin. Betul. Udah gitu mainnya di Banten, kayaknya supporternya tapi ada update tanpa penonton gitu. Oh, fix tanpa penonton? Dewa lawan Persija. Oh, oke. Ada update tanpa penonton. Gue kira bakalan jadi bisa ada penonton. Tanpa penonton. Nah, Persijanya juga kemarin sempat ditahan imbang. Ini jadi sama-sama ajang pembuktian buat kedua tim. Ya, dan maksudnya ini pertandingan yang dua-duanya punya squad yang bagus, squad yang mewah, dan sama-sama skillful mereka. Ya, betul. Ini kita harusnya bakal disuguhin tontonan yang menarik sih antara Dewa lawan Persija ini. Ya itu sih, makanya ini salah satu yang gue catat yang akan menjadi big match. Mudah-mudahan menarik sih. Tapi kalau dari lu prediksinya nih, dari pertandingan ini? Dewa lawan Persija. Dewa, kayak yang lu bilang tadi, lagi dalam kepercayaan diri setelah mereka akhirnya dapat kemenangan pertama. Persija juga lagi pede karena mereka punya start yang lumayan mulus. Ini harusnya jadi game yang seru, bakal banyak jual beli serangan. Tapi gue ngelihatnya ini game imbang sih. Jadi mungkin 1-1 atau 2 sama. 1 atau 2 sama. Berarti skor imbang ya? Imbang lah berapapun aja. Tapi gue harap gak 0-0. Oh, oke. Ya. Itu menarik ya versi Noval. Nah, next satu lagi yang gue catat jadi big match. Ini versi gue ya. Kalau misalnya lu punya lagi juga boleh. Oke. Persib yang akan ketemu sama Borneo. Nah, kenapa ini big match? Karena yang tadi kita baru dikasih berita Tom Haye. Mudah-mudahan udah debut di pertandingan ini. Walaupun kecepatan sih. Dari waktu kita tag ini sampai ke pertandingan paling 3-4 hari. Betul, tapi who knows? Bisa langsung masuk? Ya, ya mungkin masuk susunan pemain mungkin ya. Betul. Cuma kalau langsung starter gitu kayaknya enggak deh. Ya, kita juga, ya kalau gue sih pengennya ada sih kayaknya. Karena ada maksudnya bedanya adalah Tom Haye ini nggak ikut pramusim sama tim manapun. Oke. Dia secara kebugaran fisik harusnya sedikit di bawah rekan-rekannya yang lain. Kalau misalnya dia langsung dipaksain, apalagi nanti bakal ada international break, takutnya cedera, nggak kebiasa sama rumput Indonesia yang rata. Alias gerendal-gerendol. Kebanyakan stadion-stadion kita nggak rata. Nah itu menurut gua masih perlu adaptasi. Jadi dibanding, nggak tahu sih mungkin dari PSSI atau dari Timnas ada omongan ke Persib. Kayak biasanya suka ada. Untuk kayak. Tapi sorry. Haye kan lagi dipanggil Timnas ya? Ya makanya. Oh iya juga. Enggak, tapi maksudnya yang datang tuh semua pasti setelah game week 4. Iya. Cuma itu tadi kayaknya biasanya tuh suka ada kong kali kong di belakang kayak ini jangan dimainin full lah, atau ini jangan dimainin lah karena kita juga butuh buat ini, dan mungkin terlalu beresiko kalau Haye langsung main. Kalau menurut gua. Oke, iya. Ya cuma kita bakalan lihat lah ya. Ya masuk DSP dulu apa enggak sih? Iya. Itu sih. Ya siapa tahu dimasukin di menit-menit 85 yang cuman buat gitu loh. Kan ada dong gimmick-gimmick kayak gitu. Tapi 85 mah maksudnya dengan perpanjangan biasanya 5 menit, 10 menit. Iya, cuman maksudnya kan 90/4. kadang tuh sekedar gitu loh. Kadang tuh sekedar 90/4. ada di lapangan, lari, passing bola, jadi berita udah. Kadang-kadang ada lagi gimmick marketing kayak gitu tuh. Iya, cuma kita lihat lah. Kalau dari gua sendiri kayaknya ngelihat Persib gak akan maksain Haye untuk langsung main. Oke, ya. Nah, Persib dan Borneo, Persib juara bertahan. Borneo lagi tim on form banget. Lagi on fire banget. Mereka ada di puncak klasmen. Persib belum bisa nih ngebuktiin. Jadi menurut gue ini bakalan seru. Mainnya juga di Bandung. Di Bandung, betul. Setelah 2 match kemarin Persib away ya. Setelah 2 match away. Jepara sama ke Jogja. Ke Jogja sama Jepara, ya betul. Sekarang balik lagi ke Bandung dan lawannya langsung pemuncak klasmen Borneo. Borneo ini emang dari yang waktu Persib juara Championship Series juga mereka tim nomor 1 sebenarnya di ininya ya, di Liga Series, regular seriesnya. Nah ini juga bakal jadi pertandingan yang ya gue setuju, ini akan jadi pertandingan yang seru sih. Tapi pressure jujur lebih besar di Persib. Ya. Karena mereka udah 2 pertandingan tanpa kemenangan, apalagi pertandingan terakhirnya sangat dramatis. Mark Locke gagal penalti di detik terakhir. Detik terakhir udah tambahan waktu. Ya, Borneo lagi punya Mariano Peralta yang on form banget. Gue suka banget soalnya mainnya Mariano Peralta. Jadi ini bakal menarik lah harus. Oke, ya itu tadi big match ya versi kita. Kalau prediksi dari lu? Persib Borneo. Persib Borneo. Ini juga gue ngelihatnya game imbang lagi. Game imbang lagi. Cuma maksudnya sama kayak tadi gue nggak berharap 0-0 dan punya possibility imbang besar.
Antara 2-2 atau 3-3 kayaknya. Hujan gol berarti ya? Ya, karena pertahanan Persib belum sekuat itu. Borneo juga pertahanannya bukan yang gak bisa digoyang sama sekali, walaupun mereka kebobolan kayaknya baru 1 deh. Baru 1. Cuma maksudnya akan lumayan banyak gol, 2-2 atau 3-3. 2-2 atau 3-3 ya. Ya itu tadi prediksi versi kita ya. Kalau misalnya kalian punya prediksi atau menurut kalian ada big match yang lain nih, karena masih banyak pertandingan yang lain juga Ya. di pekan keempat. Kalau gue tadi ngelihat sekilas yang lumayan menarik itu PSM lawan Persebaya kayaknya. PSM lawan Persebaya ya. Ini juga salah satu pertandingan klasik di Indonesia sebenarnya. Karena PSM sama Persebaya kekuatan lama kita lah, salah satu apa kita nyebutnya klub-klub pendiri ya, pendirinya klub klasik. PSSI. Jadi ini juga jadi salah satu yang menarik karena PSM setahu gue baru coba PSM itu di peringkat berapa ya? PSM tuh sekarang ada di peringkat ke 12. Peringkat ke-12 dengan 3 3 poin dari 3 pertandingan. Seri terus berarti. Ya. Sedangkan Persebaya lagi dapat 2 kemenangan di 2 pertandingan terakhirnya. Karena di pertandingan pertama mereka kalah sama PSIM. Ini juga jadi hal menarik sih. Bernardo Tavares lawan Eduardo Perez kalau nggak salah. Gua lumayan pay attention sama PSM lawan Persebaya. Oke. Ada prediksi dari lu untuk pertandingan ini? Nah ini gua kayaknya menjagokan sedikit Persebaya. 1-2 kayaknya. 1-2. Kemenangan tipis buat Persebaya. Menjagokan Persebaya sedikit. Oke, so itu tadi ya. Berarti itu tadi dari kita 3 pertandingan yang menurut kita jadi big match di pekan keempat ini, serta prediksinya. Kalau misalnya menurut kalian ada yang lebih big match lagi, kalau nggak misalnya kalian punya analisis sendiri nih tentang pertandingan tertentu, atau kalian nggak setuju sama prediksi kita, drop aja pendapat kalian di kolom komentar ya. Betul. Karena kita juga nanti bakalan lihat, kita bakal bacain, dan kita bakalan cek juga setelah pertandingan ini selesai, prediksi siapa yang benar. Ya, atau DM langsung ke @franky. Nggak usah. Nanti dihujat nanti kalau misalnya gue ada salah. DM langsung lagi. Oke, karena tadi kita nggak sebutin jadwalnya full. Buat kalian yang pengen lihat jadwal lengkapnya pertandingan di minggu ini, terus formasi pemain, prediksi pertandingan, berita setelah pertandingannya, bisa cek juga di website kita di parimatch.news. Karena di situ juga ada info lengkap tentang BRI Super League atau Liga Indonesia. Itu tadi Pal, bahasan kita tentang Liga Indonesia. Betul. Selalu menarik menurut gue di setiap pekannya. Mau kita bahas setiap minggu, kayak pekan 4, 5, 6 terus, itu bakalan menarik. Tapi sedikit yang seru juga akan ada jeda internasional. Nah itu, ini harus dinikmati benar-benar guys game week 4 ini karena kita bakal 2 minggu ditinggal pertandingan klub kan. Yeah. Walaupun kita ada Indonesia, Timnas. kita dukung timnas, kita nonton timnas. Cuma tetap biasanya kalau di tengah-tengah liga kayak gini ada international break tuh kita jadi rada nggak ada tontonan lagi. Yang tadinya selalu udah kebiasa tiap weekend tuh selalu ada kan. Ntar timnas ada yang mainnya di weekday, ada yang mainnya di weekend. Jadi maksudnya dinikmati lah game keempat ini. Sebanyak mungkin yang bisa. Pertandingan-pertandingan manapun tonton aja. Iya, dan ya buat kalian juga nih yang pengen ngikutin tentang berita-berita tentang Liga Indonesia, jangan lupa juga follow sosial media kita di PMN_news, karena di situ juga kita update terus nih tentang klasmen, tentang hasil pertandingan, tentang jadwal-jadwal pertandingan, jadi kalian bisa lihat di situ juga. Dan juga jangan lupa di-subscribe podcast ini biar kalian nggak ketinggalan berita bola seru lainnya. Thank you buat yang udah nonton, see you di episode berikutnya. Bye.